Nyanyian dan doa pagi menjadi tanda bagi murid-murid sekolah dasar berpola rimba Santo Aloysius Mumugu sebelum mereka memulai kegiatan belajar mengajar. Letak kampung di tengah belantara asmat Papua dan jauh dari ibu kota Agats membuat sekolah ini menjadi satu-satunya pilihan bagi anak-anak di kampung Mumugu untuk menimba ilmu. Konsep sekolah ini yang kami bangun adalah sekolah berbasis alam atau lingkungan yang ada. Maka konsep sekolah ini memang harus menyatu dengan alam dan lingkungan di mana mereka hidup. Dan sumber-sumber pembelajaran atau metodologi dan materi pembelajaran, semua kita coba kembangkan berbasis alam yang ada di sini. Sebagaimana kita ketahui, lingkungan yang ada di mana kita berada sekarang adalah lingkungan yang dikelilingi oleh hutan dan rimba. Dan alam ini adalah alam di mana masyarakat adat, masyarakat asli Mumugu hidup, tinggal, malah mereka menggantungkan hidup sepenuhnya dari hutan ini. Dan dari hutan ini juga mereka belajar banyak hal. Mereka punya kearifan-kearifan lokal yang mengajar mereka tentang hidup. Kami berpikir bagaimana caranya masyarakat dan khususnya anak-anak bertumbuh dan berkembang dengan tidak tercabut dari akar. Tetapi mereka tetap terikat dengan lingkungannya, lalu memanfaatkan sumber daya lingkungan yang ada untuk kehidupan mereka, baik saat ini maupun yang akan datang. Istilahnya bagaimana lingkungan itu menjadi ruang pembelajaran untuk mereka, tetapi juga memperkaya mereka dalam pengembangan hidup yang lebih lanjut ke depan. Kondisi anak-anak sebelum sekolah ini ada, anak-anak itu kalau kita datang, kita pertama dulu ya, itu tidak tahu apa-apa ya, bingung. Lihat kita bingung, mau menyapa juga bingung. Ini menjadi komitmen bahwa pendidikan tidak hanya sekedar dia baca, menulis, dan berhitung, tapi bagaimana dia bisa mengadvokasi dirinya sendiri dengan hal-hal yang baru dari luar yang tidak pas dengan dia juga bisa membela dirinya sendiri. Kami ada 5 kegiatan pokok yang menjadi konsentrasi kegiatan ini. Yang pertama itu dengan calistung, yang kedua itu pembinaan karakter dan spiritualitas, kemudian keterampilan hidup, kemudian seni dan budaya. Kita dalam konsep sekolah alam dan lebih banyak kepada bagaimana mempersiapkan anak untuk lebih matang untuk menghadapi kehidupannya, persiapan untuk ini. Kita 40 kelas, 60 di luar. Ya. Jadi itu termasuk bagaimana soal kalistung misalnya. Kami juga mengajarkan anak-anak di kali. Di kali anak bisa menulis di pasir. Ataukah kita terapkan soal ilmu pengetahuan IPA, ya ilmu alam katakan. Di sungai anak langsung belajar bagaimana air mengalir. Nah, hal-hal itu yang lebih praktis dan anak di sini lebih memahami. Target capaian kami itu pertama anak tuntas literasi. Dia bisa menulis apa yang dia dengar atau didikte oleh gurunya. Dia bisa membaca, tapi lebih daripada itu bisa mengerti apa yang dia baca. Dia pahami dan menghitung, itu dia mengerti kali bagi, kalkulasi tentang yang paling sederhana yang kita harapkan berkaitan dengan uang. Transaksi-transaksi yang notabene sekarang mereka mengenal ekonomi dan pola transaksi baru menggunakan uang sebagai alat, itu mereka mulai paham di situ. Jangan sampai mereka ditipu. Tetapi karena masyarakat anak-anak ini datang dari keluarga yang notabene ini bukan berbasis petani, peramu, maka di sekolah ini bagaimana mereka diperkenalkan budaya-budaya baru, cara-cara baru, keterampilan baru di bidang pertanian, peternakan, dan mungkin hal-hal lain, kebiasaan hidup bersih dan sehat. Ya harapan kita, hasilnya mungkin sekarang dia tahu bercocok tanam.
Tapi jangka panjang ketika ke depan hutan alam ini kena perubahan iklim, kena berbagai persoalan lainnya, tidak bisa lagi menyiapkan pangan atau makanan untuk mereka, mereka punya alternatif baru. Mereka mulai beradaptasi dengan menghadapi persoalan-persoalan baru ke depan dari usia dini. Maka sekolah ini kita harapkan menjadi istilahnya ruang pembelajaran. Kenapa kami tidak menyebut gedung pembelajaran? Ruang pembelajaran artinya terbuka. Di mana saja. Di mana anak bisa belajar, di situ menjadi kesempatan untuk mereka belajar. Dan sistemnya di sini belajar by sight, learning by doing. Belajar dari samping artinya dari pendampingan, contoh, doing dari kesalahan, learning by doing dari kesalahan atau kekeliruan, bagaimana mereka mengulang, mereka belajar dari pengalaman yang ada, dari contoh-contoh yang ada, dan itu menjadi ingatan bagi mereka hari ini dan harapannya lebih jauh ke depan.